Nih Seijin kayak gak ada habisnya deh. Om, mau ngapain om? Bruh. Halo guys, kembali kita di Zora dengan semua jenis-jenis dari Makma Seijin. Waduh, salah satu Seijin yang bahaya banget. Karena seperti yang kita tahu, mereka ini penyebab kenapa Planet L77 dan D60 bisa hancur ya. Makanya kadang Makma gak bisa dianggap sepele sih. Itu kalau kemarin di spin-off Regulus mereka gak diajak Diavolo, D60 gak bakalan jadi target berikutnya ya guys. Walaupun di series Leo kayak agak waste potensial. Soalnya kalau Makma Seijin dibikin main villain sepanjang series oke banget loh. Rupanya berasa musuh mingguan doang ya. Ujung-ujungnya yang jadi final boss Sorbis tuh. Jadi, ini dia semua jenis-jenis dari Makma Seijin. Langsung aja, check it out. Yang pertama, Makma Seijin Original. Adalah Makma pertama yang muncul di series Leo untuk bisa menguasai bumi dengan membawa kaijunya bernama Giras Kyodai. Ya memang pas battle ini Seven kebantai banget ya. Itu kalau Seven gak dibantu Leo, kakinya bakalan lebih parah lagi loh. Setelah Makma dan Giras memilih untuk mundur, mereka kembali dengan langsung menyerang Tokyo. Jir, dibikin tsunami dong. Meskipun Leo pas battle ujungnya kebantai. Tapi dengan dia mempelajari teknik Koku Screw Kick, Giras Kyodai berhasil dikalahkan dan Makma Seijin pun kabur. Habis itu dia kayak udah gak ada kabar lagi sih. Ngiranya di next episode bakalan comeback loh. Oke, untuk desain dari Makma Seijin bisa dibilang cukup unik banget ya guys. Kepalanya mirip kucing, pakai topeng, ada part besi di tangan kaki sama kolor. Dulu pas belum tahu namanya gue panggil kolor besi anjir. Dengan warna dominan hitam. Bahkan ada detail yang lupa deh harusnya udah tahu, itu mulutnya langsung dari sword aktor ya. Kemudian kalau untuk jurus yang Makma Seijin original, dia terlalu bergantung sama Giras Kyodai sih. Seperti Giras Spin, seingat gue jurusnya 2 doang deh. Kayak teleportation berguna buat teleport, dan terakhir Saber Beam, bisa mengeluarkan tembakan kosen dari senjatanya bernama Makma Saber. Ya, kalau ngomongin comeback just untuk Makma Seijin sering banget lah. Di series Mebius, X, spin-off Regulus. Walaupun buat yang original muncul di series Leo episode pertama udah puff ya guys. Gak tau dah dia endingnya gimana. Yang dua, Makma Seijin Nidaime. Menjadi Makma kedua yang muncul di series Leo. Dan sekarang, Seijin ini berusaha untuk menikahi seekor kaiju bernama Roland. Karena katanya Roland cantik banget loh. Apalagi pas udah berubah jadi human form ya. Sehingga Makma Seijin masih terus berusaha mencari Roland. Pas ditolak malah pengen dibunuh dong. Tapi dengan bantuan dari Leo, pada akhirnya Seijin ini berhasil dikalahkan. Oke, untuk desain dari yang Nidaime kalau kita bandingin sama yang pertama tadi lumayan ya. Itu mulutnya sekarang bukan langsung mulut sword actor loh. Topengnya juga dibikin agak beda. Selebihnya buat badan part besi terus warna harusnya sama aja sih. Kemudian secara jurus yang Nidaime juga beda ya guys. Seperti energy beam dari tangannya bisa langsung ngeluarin beam. Ada arrow ray kayak jarum tajam. Uniknya dia juga dilengkapi dengan senjata yaitu Makma Saber. Jadi kalau disuruh ngeluarin jurus Saber Beam kemungkinan masih bisa deh. Sehingga menjadi kemunculan terakhir Makma Seijin di series Leo karena kedepannya udah gak pernah comeback lagi ya. Ini yang Nidaime pun pas balik gak terlalu ngaruh ke cerita juga sih. Anjir, malah pengen nikah dong. Yang tiga, Cyborg Makma Seijin. Bisa disebut Kaizo Makma atau remodel. Ya pastinya, Seijin ini muncul di mini series Andromelos dan termasuk sebagai gua army hasil modifikasi dari para gua Kyodai. Bahkan gak cuma satu doang, ini Makmanya sampai ada 3 loh. Tapi walaupun begitu, mereka pada akhirnya berhasil dikalahkan oleh Andromelos. Buat yang lebih jelas, bisa langsung nonton Andromelos aja ya guys. Kalau nggak salah di YouTube ada yang upload deh. Ya, untuk desain Kaizo Makma yang paling kerasa beda tuh paling di rambut sama telinganya sih. Lebih kelihatan mirip kucing, terus rambutnya panjang lagi. Cuma yang Makma tengah emang agak beda ya. Rambutnya putih, matanya jadi merah, dilengkapi dengan part-part robotik di bagian badan. Kemudian untuk jurusnya gak ada yang tahu, tapi berhubung mereka punya Makma Saber kayak Nidaime tadi harusnya bisa ngeluarin jurus Saber Beam lah. Munculnya aja di mini series mau berharap apa? Yang keempat, Makma Seijin Mebius. Adalah Makma yang muncul di series Mebius untuk bisa melawan Zamsha, tapi pada akhirnya mereka berhasil dikalahkan dengan mudah. Kurang lebih behind the scene-nya sama kayak Valky Seijin kemarin, ini harusnya Makma gak bakalan comeback loh. Cuma karena di sini Suburaya pengen nunjukin skill Zamusha, yowes. Ya secara desain kurang lebih masih sama kayak original, tapi ini ada yang versi mata merah sama rambut putih ya. Bedanya paling itu doang deh. Untuk jurusnya gak ada yang tahu juga, tapi yang pasti mereka punya senjata ya guys. Seperti Makma Saber dan Makma Hulk. Ya walaupun secara screen time kayak bentaran doang. Kagetnya di figur Ultra ini Makma Seijin sampai dikasih part tambahan dong. Jadi kalau kita mau ngubah Makmanya jadi yang mata merah sama rambut putih itu bisa banget ya. Mantap Cuma nih figurnya emang agak langka sih. Secara scale tuh kalau nggak salah masih satu scale sama S-Hype juga loh. Yang kelima, Makma Seijin Ultra Galaxy Legend.
merupakan magma hasil summon dari monster Belial yang dengan mudahnya berhasil dikalahkan oleh Ray. Kenapa gua masukin jenis lain? Karena magmanya beda dikit ya. Biasanya kan yang muncul mata biru sama rambut oranye tuh. Kalau yang Ultra Galaxy Legend matanya biru, rambutnya putih loh. Bedanya itu doang sih. Ya, kalau lu pada nanyain soal jurus, no comment ya guys. Gak tahu dah. Orang udah keburu dibantai duluan. Yang keenam, Magma Seijin Ginga. Ini yang tahu mungkin jarang deh. Adalah magma yang muncul di episode EX Ginga dan termasuk sebagai Dark Lugiel agent untuk bisa mencari host agar menggunakan Dark Dummy Spark sama seperti agent lainnya. Bahkan yang pakai Dark Dummy Spark-nya dia sendiri loh. Meskipun dia berhasil dikalahkan oleh Ginga, ujung-ujungnya dia malah jadi muridnya Ginga dong. Kok bisa? Oke, untuk desainnya sih gak terlalu banyak perubahan karena ini kostumnya kurang lebih pakai yang Ultra Galaxy Legend, tapi sekarang mulutnya langsung dari Sword Actor ya. Kemudian untuk jurus lumayan sih, seperti Human Disguise bisa berubah jadi Human Form, ada dari Dummy Spark, mirip-mirip kayak jurus Dark Lugiel Agent lain lah. Tapi yang penting nasibnya beda sendiri ya guys. Ginga Sensei gak tuh? Yang 7, Cyber Magma Seijin. Oke, kalau yang Cyber ini mirip-mirip di note yang kemarin, merupakan bentuk Cyber dari Magma Seijin yang kalau di Series X itu kartunya nggak pernah kelihatan ya. Jadi kayak sekedar ada doang. Mungkin kartunya dari DX deh. Tapi yang pasti desainnya keren-keren aja ya guys. Asli ini Magma kayak jauh lebih ngancam banget loh. Part robotiknya kerasa, di tangannya ada 2 senjata, ada jubahnya lagi dengan warna silver dan ungu. Kemudian untuk jurusnya juga gak ada yang tahu. Cuma misalnya dipakai X buat berubah jadi Cyber Magma Seijin Armor gimana tuh? Secara senjata sih harusnya gak jauh-jauh dari Magma Saber atau Magma Hook ya. Yang 8, Magma Master Magna. Adalah Magma Seijin yang muncul di game Mega Monster Wars Ultra Frontier. Bahkan bisa dibilang dia termasuk MC main karakter juga ya guys, bersama Barrey dan Garm. Apalagi kalau kita udah ngomongin desainnya, wah kerasa banget lah. Ini mah Magma Seijin versi badass sih. Dibandingin sama yang dulu beda bener loh. Bentuknya lebih berotot, gagah, ganteng. Ya pasti orang gak bakalan nyangka ini Magma Seijin sih. Kemudian untuk jurusnya gak ada yang tahu. Tapi mumpung dia punya senjata Stringer Saber, pasti fungsinya buat nge-slash gitu ya. Yang 9, Magma Seijin Magma. Merupakan magma jenis lain yang muncul di series Ultraman bertanduk. Dan bersama Marking, mereka bertujuan untuk melelang para kaiju. Dulu pas pertama kali nonton Taiga ngiranya bakalan jadi musuh sampingan loh. Tapi rupanya mereka baik juga, membantu Aegis dalam menolong Pirika, sehingga pada akhirnya Aegis menerima Magma sebagai bodyguard. Ya, untuk desain dari Magma secara kostum emang back to basic sih. Jadi makin mirip kayak Magma Seijin original ya. Kemudian untuk jurusnya ada teleportation dan senjata Magma Saber. Kalau nggak salah dia ada pesawat juga deh. Yang pasti dengan begini menandakan nggak semua Magma Seijin jahat lah. Ada yang baik juga kok. Walaupun menurut gue nih sayangnya Magma pas di movie Taiga screen time-nya kayak bentaran doang ya guys. Harusnya pas perpisahan sama Tri-Squad itu bisa loh. Sekalian sama Markin juga. Gak tahu dah, mungkin main directornya lupa kali. Yang 10, Magma Seijin Volcan. Menjadi main villain di spin-off Regulus dan merupakan ketua dari Magma Invasion Army yang bertujuan untuk menginvasi planet L77 dan D60. Gak usah ditanya seberapa bahayanya mah udah pasti bahaya banget ya. Mana itu posisinya dia kerja sama bareng Diavolo lagi. Cosmo Beast Fighter aja pada dibantai semua loh. Tapi dengan Regulus mendapatkan tato Cosmo Genjuken, pada akhirnya Volcan berhasil dikalahkan. Ya, menurut gue kadang dia agak waste potensial juga sih. Oke, untuk desain dari Volcan, kita yang ngeliat pun udah jelas lah. Ini mah Magma Seijin dikasih armor darkness bang. Soalnya emang versi tiruan tapi tetap bahaya ya guys. Bentuknya jadi makin sangar cok. Apalagi jurusnya sekali kena, waduh. Seperti Magma Poison Hand dari tangannya bisa ngeluarin racun. Terus ada senjata Magma Saber. Kemudian ada Forehead Beam Kosen dari tanduk kepala. Dan terakhir, Summon. Juga bisa men-summon Choju seperti Baraba. Ada kerja sama bareng Yapul gak tuh? Gila sih. Bahkan planet asal Regulus aja dia tahu loh. Tapi keburu udah mati duluan ya guys. Tinggal ngomong asalnya dari mana apa susahnya dah. Yang 11, Magma Seijin Europe. Adalah magma yang muncul di spin-off ini dan juga termasuk dalam Magma Invasion Army untuk bisa menghancurkan planet L77 dan D60. Lagi-lagi lumayan ngerepotin ya. Dia nyerangnya tiba-tiba terus bisa ngomporin Regulus dong. Tapi meskipun begitu, pada akhirnya Europe berhasil dikalahkan dengan kerjasama Forus dan Tuban. Ya, untuk desain dari Europe sih kalau teman-teman pernah ngeliat Magma Seijin versi stage show, kurang lebih ini pakai kostum yang sama ya guys. Asli dia kayak berasa yang paling kuat loh. Kemudian untuk jurusnya selain dia punya senjata Magma Saber, paling kalau Europe itu lebih ke energy slash doang sih. Ya, at least karakter dari stage show akhirnya bisa dimunculin lah. Yang 12, Magma Seijin Lava. Juga merupakan Magma Seijin yang muncul di spin-off ini dan adalah adik dari Europe. Kemudian termasuk dalam Magma Invasion Army yang kalau dilihat dia nyerangnya kayak tiba-tiba juga sih. Sifatnya cerewet gitu lagi.
tapi pada akhirnya juga berhasil dikalahkan bersama dengan Europe. Oke, untuk desain dari lava pasti unik banget lah. Ternyata selama ini Magma Seijen ada yang versi cewek loh. Secara kostumnya pun kurang lebih dari stage show ya guys. Lumayan sih buat dimunculin. Kemudian untuk senjatanya ada short sword, sebuah pedang kecil beda dari yang lain. Kan biasa yang dipakai Magma Saber mulu. Mungkin ini lava biar beda kali. Cuma untuk jurus paling dia lebih ke energy slash doang ya. Intinya gak tahu dah kedepannya dia bisa muncul atau enggak. Oke guys, ya jadi segitu aja untuk semua jenis-jenis dari Magma Seijen. Waduh, sampai 12 dong. Tapi kalau teman-teman ada tambahan atau ngerasa ada yang kena skip, bisa langsung komen di bawah aja ya. Siapa tahu ntar ada yang lain loh. Apalagi kalau mereka udah sampai bikin pasukan gitu, waduh, bakal lebih bahaya dari Magma Invasion Army sih. Jadi jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video pembahasan jenis-jenis Kaiju Seijin Ultraman yang lainnya. Bye-bye!